Siap Aquos Sense 8 dengan Oppo Reno 11 5G memiliki harga yang sama guys, dijual di harga 5,9 jutaan ofisialnya. Dimana kedua buah smartphone ini sangat menarik untuk kita bandingkan karena ini adalah harga HP yang sama guys, tapi menggunakan prosesor yang berbeda, konfigurasi RAM LPDDR-nya berbeda, kemudian dia punya setup kamera yang berbeda. Jadi ini sangat menarik banget untuk kita bandingkan. Oleh karena itu, seperti apa perbandingannya? Mari kita bahas review perbandingan kedua buah smartphone antara Xiaomi Aquos Sense 8 versus Oppo Reno 11 5G ini ya guys. Sebelumnya kita akan berterima kasih kepada distributor ponsel yang sudah meminjamkan unit Oppo Reno 11 5G untuk kita bandingkan di video kali ini ya guys. Kalau kalian tertarik untuk beli HP ini, langsung saja kunjungi distributor ponsel di Tokopedia ataupun Shopee ya guys. Jadi mari kita lakukan perbandingan antara Oppo Reno 11 5G versus Xiaomi Aquos Sense 8 ini ya guys. Sebelum kita bandingkan kedua buah smartphone, mari kita berbicara spesifikasi secara singkat terlebih dahulu, di mana Xiaomi Aquos Sense 8 menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, sedangkan Oppo Reno 11 5G menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 7050. Kemudian di Xiaomi menggunakan RAM 8GB LPDDR5, sedangkan di Oppo menggunakan RAM 8GB LPDDR4X ya guys. Kemudian storage-nya sama-sama menggunakan storage 256GB UFS ya guys. Kemudian bagaimana dari sisi aspek performance-nya? Kita harus coba melakukan perbandingan kedua buah smartphone ini menggunakan Geekbench 6. Kalian bisa lihat untuk skor perbandingannya di layar kalian. Kemudian kita coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test. Kalian bisa lihat skor perbandingannya di layar kalian. Dan terakhir kita coba menggunakan PC Mark. Kalian bisa lihat skor perbandingannya di layar kalian. Kemudian dengan gaming sendiri kita bandingkan game Mobile Legends untuk rata-rata FPS-nya juga kalian bisa lihat di layar kalian. Kemudian untuk game PUBG Mobile bahkan di settingnya lebih tinggi jauh, itu bisa dapat rata-rata FPS yang juga lebih tinggi daripada Oppo Reno 11 5G. Kemudian untuk game COD Mobile juga kalian bisa untuk lihat untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian untuk game Genshin Impact juga kalian bisa lihat untuk rata-rata FPS-nya. Overall, kita bisa simpulkan Xiaomi Aquos Sense 8 adalah pemenang dari sisi performance. Itu berkat chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1-nya yang memang cakep ya guys. Kemudian aspek berikutnya dari sisi kamera, di mana di sini unggulan di Oppo karena dia punya setup kamera yang lebih lengkap, ada triple kamera. Dalam low light juga kedua, ketiga kameranya itu masih lebih oke dibandingkan Xiaomi Aquos Sense 8 ini. Dan kalau kamera utama sebenarnya kalau dalam foto itu menurut kita masih menarikkan di Xiaomi, tapi overall secara keseluruhan kita menangkan di Oppo ya guys. Oke guys, kali ini kita memperbandingkan dua buah kamera depan antara Oppo Reno 11 5G versus Xiaomi Aquos Sense 8. Di sini kita bisa lihat untuk white-nya tuh sama-sama lebih white-an di Oppo ya guys dibandingkan Xiaomi ya guys. Tapi kalau untuk warna lebih bagusan di Xiaomi kalau menurut kita. Ini sama-sama ace-nya aktif, sama-sama termasuk stabil ya. Menurut kalian gimana? Apakah bagus yang mana nih? Kalau kita lebih suka warnanya Xiaomi, tapi kalau white-nya tuh lebih suka punyanya Oppo. Jadi ya agak susah ya guys. Ini ada plus minusnya masing-masing. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, kan itu perbandingan dua buah kamera belakang antara Oppo Reno 11 5G versus Xiaomi Aquos Sense 8. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya. Gimana menurut kalian? Apakah bagus atau tidak? Mana yang lebih menarik kalau kita lihat di sini plus minus ya guys, ada plus minusnya masing-masing. Tapi nanti kita simpulkan di video review aja kira-kira unggulan mana nih. Kalau kita lebih lihat secara warna di Oppo lebih di boosting, kalau di Xiaomi lebih nggak di boosting. Dan lebih white-an di punyanya Xiaomi ya guys. Tapi silahkan tulis di komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah kamera ultra wide, perbandingan kedua kamera ultra wide, dimana di Oppo di sini dia kayaknya lebih tight ya dibandingkan Xiaomi ya. Xiaomi lebih wide dibandingkan Oppo. Dan ini kita sama-sama pegang handheld tanpa bantuan tripod mini tripod. Dari sisi warna ini lebih bagusan di Xiaomi. Lagi-lagi Xiaomi lebih bagus ya. Dari sisi warnanya lebih natural, lebih mendekatin real. Kemudian tapi untuk shadow sebenarnya di Xiaomi lebih di boosting sedikit ya, diangkat shadownya. Kalau Oppo lebih kelihatan shadownya. Gimana menurut kalian? Menarikan yang mana? Bagusan yang mana? Silakan tulis di kolom komentar ya guys.
Oke guys, kali ini kita perbandingan dua buah kamera depan antara Oppo Reno 11 5G versus Sharp Aqua Sense 8. Ini kerasa banget guys bedanya. Di sini udah jelas sih Oppo pemenangnya sih guys. Tapi ya silakan terus pendapatkan komentar mengenai perbandingan kedua buah kamera depan antara kedua buah smartphone ini. Jelas Oppo lebih lebar, kemudian dia dalam kondisi cahaya yang cukup juga lebih menarik sih sebenarnya. Cuma nggak tahu ya. Semoga kamu memberikan update software untuk perbaikan ini ya guys. Tapi ya silakan tulis ke komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah perbandingan kedua buah kamera belakang antara Sharp Aqua Sense 8 versus Oppo Reno 11 5G. Di sini kalau kita bisa bilang untuk warna langitnya sebenarnya lebih miripan di Sharp ya guys. Memang ini cuacanya lagi agak mendung lagi, tapi ini warnanya memang yang mendekati real itu adalah di Sharp. Tapi dalam kondisi low light ini untuk kamera belakang utamanya ya menarik nih guys. Ya, kalau di Sharp ada kayak efek flare-nya ya, ada flare-nya sedikit. Kalau di Oppo enggak, tapi ya ini menariknya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah perbandingan kamera ultra wide dari Oppo Reno 11 5G versus Sharp Aqua Sense 8 dalam kondisi low light. Kurang lebih seperti ini. Untuk kualitasnya mirip-mirip aja sih guys untuk ultra wide. Tapi kalau kita disuruh milih sih kayaknya kita pilih Oppo ya guys. Tapi ya silakan tulis pendapat kalian di komentar ya guys. Kemudian aspek berikutnya dari sisi layar. Di sini kualitas layar OLED di Sharp lebih unggul dibandingkan kualitas layar OLED di Oppo. Secara brightness jauh lebih terang di Sharp ya guys. Di bawah terik matahari itu lebih terang 1300 nits versus 800 nits ya guys. Itu lumayan signifikan ketika kita pakai di outdoor. Tapi memang kalau misalnya kalian incernya buat layar yang lebih full, lebih pansol, desain modern, ya memang Oppo lebih unggul. Tapi kalau kita mau lihat untuk sehari-hari untuk dipakai di outdoor, itu kita menangkan di Sharp ya guys. Kemudian dari sisi speaker, menurut kita kualitas speaker di Oppo lebih unggul daripada kualitas speaker di Sharp. Kalian bisa dengarkan untuk perbandingannya setelah ini ya guys. Too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Kemudian di sisi baterai, ini pemenangnya di Oppo. Dia lebih awet dibandingkan Sharp ya guys. Kemudian untuk charging sendiri juga Oppo lebih unggul karena 67 watt versus 30 watt di Sharp ya guys. Kemudian dari sisi desain, lagi-lagi pemenangnya di Oppo dibandingkan Sharp. Ya, memang desainnya cakep, pansol, curve, itu cakep banget ya guys. Beberapa catatan yang kita bandingkan mengenai kedua buah smartphone ini. Yang pertama, HP di Oppo itu punya software yang lebih stabil dibandingkan Sharp. Meskipun secara tampilan, secara user interface, di Sharp itu lebih ke Android pure dibandingkan Oppo. Tapi kalau kita bisa bilang, di Oppo itu lebih stabil dan juga menggunakan software terupdate Android 14 out of the box ya guys. Dan itu kita perlu apresiasi dari Oppo. Kemudian dari sisi IP rating, di sini pemenangnya di Sharp Aqua Sense 8 karena punya military grade, IPX5 untuk water resistance-nya, IPX6 untuk anti debunya. Itu suatu hal yang bagus. Kemudian untuk Oppo sendiri punya inframerah, sedangkan di Sharp tidak punya.
tapi siap punya eSIM, dukungan untuk eSIM, dan MHL display out. Dan sedangkan di Oppo tidak punya support eSIM dan tidak support display out secara pakai MHL ya guys. Kesimpulannya, secara overall, HP yang lebih all-rounder itu adalah di Oppo Reno 11 5G dibandingkan Siap Aqua Sense 8. Tapi, kalau menurut kita, kalau Siap bisa memperbaiki dengan update software beberapa isu dari sisi kameranya, kemudian dari sisi software glitch-nya itu, menurut kita Siap itu lebih menarik ya guys, karena dia punya desain yang compact. Ini HP yang compact banget, nyaman banget, build quality juga menurut kita lebih solidan di Siap dibandingkan Oppo. Kemudian secara pengalaman penggunaan tidak ada iklan, kemudian juga tidak minim bloatware, juga dia pure Android ya guys, dan itu suatu hal yang bagus, dan buat enteng, buat gaming juga lebih nyaman ya guys. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat review gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah, silahkan tulis pendapat komentar. Dan jangan lupa like video yang suka, dislike aja yang suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.